Dia mulai dandan cantik, pakai pakaian rapi, dia benar-benar effort maksimal lah buat ketemuan sama pacarnya. Habis itu dia kabur lewat jendela kamarnya, nemuin David yang udah nungguin dia di mobil. Dia benar-benar berpikir kalau dia bakalan senang-senang malam itu. Yang nggak dia tahu, dia kabur untuk menjemput kematiannya. Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Kalau ini video pertamaku yang kalian tonton, semoga kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Kalau kalian belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu, karena ada banyak kisah-kisah nyata lainnya yang mau aku ceritain sama kalian. Untuk malam ini, aku mau kenalin kalian sama kasus kematian Nicole Lovell, anak remaja yang baru berumur 13 tahun, yang jadi korban penghilangan nyawa oleh pacarnya sendiri. Bingung kan, kenapa 13 tahun udah bisa punya pacar, terus sampai jadi korban penghilangan nyawa? Jadi semuanya ini berawal dari kisahan Nicole yang suka chattingan sama orang-orang random yang dia kenal di internet. Sosmed tuh emang bahaya banget sih buat anak-anak yang masih labil masa-masa puber kayak Nicole. Karena mereka tuh sasaran empuk yang gampang banget dipengaruhi oleh orang-orang yang punya niatan buruk di sosial media. Sosial media tuh nggak selalu berisi orang-orang baik. Gak sedikit orang-orang di sosial media, orang-orang jahat yang punya niatan buruk, yang memanfaatkan kepolosan anak-anak kecil kayak Nicole demi kesenangan mereka. Itulah yang terjadi sama Nicole. Tapi sebelum kejadian ini, Nicole ini udah mengalami banyak kesulitan untuk bisa bertahan hidup. Bukan karena masalah finansial, tapi karena masalah kesehatannya. Dia ini anak broken home. Orang tuanya tuh sering banget berantem di depan Nicole. Ayahnya juga problematik parah. Di rumah, ayahnya suka marah-marah. Terus di luar rumah, ayahnya tuh selalu terlibat masalah. Udah biasa banget ayahnya Nicole tuh keluar masuk penjara, kadang karena kasus pertengkaran, karena kasus pakai obat-obatan terlarang. Terus kalau dia lagi ngamuk nih, kalau dia lagi teler karena habis minum atau berantem sama ibunya Nicole, ayahnya tuh nggak lihat-lihat situasi. Dia nggak peduli lagi ada Nicole atau enggak, atau gimana kondisi mental Nicole ngelihat mereka berantem. Kebayangkan gimana panasnya telinga Nicole tinggal sama orang tuanya yang kayak gitu. Terus waktu dia masih bayi, waktu Nicole masih berumur sekitar 10 bulan, Nicole tuh juga menjalani transplantasi hati. Dan karena itu dia tuh harus terus mengonsumsi obat dari dokter. Tapi nggak berhenti di situ. 3 tahun setelah transplantasi hati, Nicole tuh didiagnosis menderita sindrom pernapasan akut yang bikin paru-parunya gagal fungsi, jantungnya juga ikut kolaps, dan dia tuh sempat mengalami koma selama sekitar 6 bulan. Waktu itu ya, dokter tuh memperkirakan Nicole tuh kecil banget kemungkinannya bisa tetap bertahan hidup. Dokter waktu itu memperkirakan kemungkinan Nicole tetap bertahan tuh cuma 1%. Tapi ternyata Nicole bisa bertahan. Cuma waktu itu biar dia bisa bernafas, dia tuh harus pakai alat bantu. Dan gara-gara itu ada bekas luka yang kelihatan banget di lehernya si Nicole. Karena bekas luka itu Nicole tuh sering banget dibully di sekolahnya. Waktu itu dia sempet ngambek sama ibunya, dia nggak mau lagi sekolah karena terus-terusan dibully. Tapi lama-kelamaan dia jadi terbiasa sama bulian itu, dia mulai berani nyautin orang-orang yang ngebully dia. Sebenarnya pembuli itu emang harus digituin, jangan disabarin apalagi dilembekin. Jangan pernah kalemin orang-orang pembuli, karena makin didiemin mereka tuh makin nginjek ya kan. Jadi mending kalau misal dibully nih, ya udah lawan balik aja. Kalau mereka main fisik, mereka pukul, balik pukul aja. Nanti masalah orang tua biar jadi urusan sesama orang tua. Ya menurutku itu saran terbaik sih, daripada ngelihat mereka pulang tiba-tiba bonyok ke sana sini, ya kan. Kita jadi emosi dan akhirnya kita hilap melakukan hal-hal yang enggak, lebih baik mereka bales gitu. Jadi walaupun dia sempat dibully, Nicole tuh jadi lebih berani, dia jadi lebih percaya diri. Nah, dia ini juga sayang banget sama yang namanya Panda. Selain itu, dia ini juga anak yang berbakat. Dia tuh pintar nyanyi, juga suka nari. Just one touch and baby I believe. Terus sekitar bulan Desember 2015, waktu Nicole masih berumur 13 tahun, dia tuh udah dikasih HP sama ibunya. Sebenarnya maksud ibunya tuh baik ya, dikasih HP tuh untuk memudahkan komunikasi antara mereka. Jadi kalau misal ibunya tuh telat jemput, atau Nicole ada kegiatan lain di sekolah yang mengharuskan dia telat pulang, jadi komunikasi antara mereka tuh lebih gampang gitu. Dan semenjak itulah Nicole tuh mulai bikin akun sosmed. Waktu itu dia mulai download Facebook, dia suka nge-share video-video kegiatan dia sehari-hari,
story, dia bikin story di Facebooknya. Tapi dia tuh juga suka ngechat orang-orang random yang dia kenal di internet, di akun sosial medianya. Salah satunya di aplikasi Omegle. Tapi waktu ibunya tahu soal itu, Nicole tuh langsung diomelin. Dia tuh belum dibolehin main sosmed. Ibunya waktu itu juga langsung ngapus Facebooknya, semua akun-akun sosmed, semua aplikasi-aplikasi sosial media di HP-nya tuh langsung dihapusin. Jadi ada perjanjian nih antara Nicole sama ibunya. Kalau Nicole tuh nggak boleh lagi main sosmed. Kalau sampai ketahuan nih dia masih aktif di sosial media, HP-nya tuh bakalan disita. Jadi dia nggak bakalan punya HP. Tapi ternyata tanpa sepengetahuan ibunya, Nicole tuh ngedownload lagi aplikasi-aplikasi tersebut dan dia mulai lagi chattingan sama orang-orang random yang dia kenal di internet. Terus waktu dia lagi gabut nih ngechat orang-orang di aplikasi Omegle, ada tuh yang ngerespon. Lumayan lama nih mereka chattingan, terus mereka tukeran akun sosmed Kik Messenger. Di aplikasi inilah mereka makin sering ngobrol kayak PDKT gitulah, dan lama-lama mereka nih nyaman. Username laki-laki itu Dr. Tombstone, nama aslinya David. David ini mahasiswa teknik yang udah berumur 18 tahun. Anaknya pinter, atlet juga, dan dari zaman SMA, David ini udah kayak opa-opa Korea di mata murid-murid perempuan. Populer banget gitu. Popularitasnya di kampus juga gak kalah bersinar dari waktu dia SMA. Di kampusnya dia tuh sering disebut kayak, oh David yang pinter itu ya, oh David yang atlet itu ya, David yang ganteng itu. Jadi ibarat gadget, dia nih punya spek G2, harganya merakyat. Karena dia juga ramah banget, orangnya humble. Tapi David ini juga punya kebiasaan kayak Nicole. Dia suka chattingan sama orang-orang random di internet. Terus karena dia nih tinggal di asrama kampusnya, jadi waktu dia gabut, dia nih mulai buka aplikasi Omegle. Dia chattingan lah tuh sama orang-orang random. Di waktu inilah dia ngerespon chatnya si Nicole Lovell. Tapi nggak sebatas chattingan di sosmed. Nicole sama si David nih mulai ketemuan secara langsung. Walaupun David waktu itu tahu ya, Nicole nih ternyata bohong soal umurnya, dan Nicole tuh ternyata masih berumur 13 tahun, tapi dia bukannya mundur, bukannya ngingetin Nicole atau mungkin ngejauh, dia malah tetap lanjut berhubungan sama Nicole. Mereka benar-benar pacaran. Dan waktu itu, walaupun mereka belum lama kenal, mereka juga pacaran belum genap sebulan, tapi David tuh udah ngajak Nicole untuk melakukan hubungan badan. Jadi mereka benar-benar melakukan hubungan itu. Aku nggak tahu apakah di posisi itu Nicole tuh dalam keadaan terpaksa, atau mungkin dia bingung cara nolaknya gimana, atau mungkin dia udah dipengaruhi sama David. Tapi yang jelas inilah kenapa bahayanya anak-anak labil kayak Nicole sebaiknya nggak dulu main sosial media. Takutnya mereka tuh jadi korban yang gampang dipengaruhi sama orang-orang kayak David yang cuma mau manis-manisnya aja. Dan bener aja, setelah si David berhasil ngedapetin itu dari Nicole, dia udah nggak lagi ngechat si Nicole. Padahal awalnya dia tuh sering banget ngechat Nicole, terus-terusan ngajak ketemuan. Tapi setelah dia berhasil melakukan hal itu ke Nicole, dia benar-benar ngilang tanpa kabar. Tapi Nicole waktu itu mikirnya hubungan mereka tuh kayak orang-orang pacaran yang lagi berantem gitu. Jadi dia terus ngechat si David. Tapi David malah minta putus. Karena dia bilang gak mungkin banget mereka terus lanjut pacaran. Karena Nicole aja masih berumur 13 tahun, sementara David udah berumur 18 tahun, dan itu pelanggaran hukum. Jadi dia gak mau bermasalah. Tapi Nicole nggak terima. Ya jelas nggak terima dong, secara dia kan udah digituin. Maksudnya tiba-tiba udah gituan, terus tiba-tiba minta putus gitu. Dan waktu itu Nicole tuh bilang ke David kalau dia bakalan speak up ke sosmednya, biar orang-orang tuh tahu kalau David yang terkenal, baik, ramah, punya image bagus, ternyata melakukan hal itu ke Nicole yang masih berumur 13 tahun. David tuh benar-benar takut sama ancaman itu. Dia takut popularitasnya jadi hancur berantakan gara-gara Nicole speak up soal hubungan mereka, apalagi soal mereka yang udah melakukan hubungan suami istri. Jadi akhirnya David tuh ngajak Nicole baikan, mereka mulai chattingan lebih intens lagi, tapi waktu itu David tuh nggak mau ketemuan langsung. Jadi mereka tuh cuma komunikasi lewat sosmed aja. Ya alasan David waktu itu karena dia nggak mau kalau sampai ada orang yang tahu soal hubungan mereka, karena itu bahaya banget, hukum di sana tuh nggak main-main gitu ya.
Tapi sebenarnya David tuh udah muak banget ngeladenin si Nicole. Nah, dia tuh sempet cerita sama teman-temannya. Salah satu temennya namanya Dustin nyaranin David tuh buat ngajakin si Nicole ngomong baik-baik, ngasih pengertian ke Nicole, biar masalah mereka tuh bisa terselesaikan secara baik-baik gitu. Tapi waktu David cerita sama Natalie ini kayak terkesan ngomporin gitu. Dia tuh ngeresponnya kayak, siapa Pit? Bisa-bisanya bocah 13 tahun ngancem gitu-gitu, kasih pelajaran aja Fit gitu. Entah apakah David nih emang udah punya niatan jahat terhadap Nicole, atau mungkin karena dia terpengaruh sama omongannya Natalie, tapi dia benar-benar memikirkan cara lain untuk menyelesaikan masalahnya sama Nicole. Jadi tanggal 26 Januari 2016, David tuh ngajak Nicole ketemuan, tapi dia ngajak ketemuannya tuh malam hari, malam-malam. Dan Nicole waktu itu mau-mau aja, secara kan di pikirannya Nicole tuh ya siapa yang gak mau gitu, udah lama gak ketemuan, tiba-tiba pacarnya ngajak ketemuan. Jadi di pikirannya mereka bakal happy, mereka bakal jalan-jalan, bakal seneng-seneng. Yang gak dia tahu sesuatu yang buruk udah direncanakan sama si David. Di tanggal 26 Januari 2016 tersebut, sekitar jam 3 sore, David tuh udah jemput si Natalie di daerah Christiansburg. Habis itu mereka belanja di Walmart, mereka beli perintilan-perintilan yang mereka butuhkan untuk melakukan aksi kejahatannya terhadap Nicole. Mereka tuh sempat mampir ke salah satu restoran. Di restoran itulah mereka ngobrolin gimana apa yang mereka bakal lakuin buat ngasih pelajaran ke Nicole. Terus sekitar jam setengah 12 atau jam 12 kurang, mereka tuh pisah, Natalie pulang ke rumahnya, sementara si David ngejemput Nicole di apartemen ibunya. Sementara Nicole benar-benar excited karena dia akhirnya bisa ketemuan lagi sama David pacarnya. Mereka tuh terakhir kali ketemuan di awal-awal mereka perkenalan, itu pun karena David ada maunya ya. Jadi pertemuan itu benar-benar jadi hari bahagia buat si Nicole. Sekitar jam 7 malam dia udah say good night sama ibunya, dia udah masuk kamar, tapi waktu dia masuk kamar, dia ngedorong meja ke pintu kamarnya biar ibunya tuh susah ngebuka pintu kamarnya. Terus dia mulai dandan cantik, pakai pakaian rapi, dia benar-benar effort maksimal lah buat ketemuan sama pacarnya. Habis itu dia kabur lewat jendela kamarnya, nemuin David yang udah nungguin dia di mobil. Dia benar-benar berpikir kalau dia bakalan senang-senang malam itu. Yang nggak dia tahu, dia kabur untuk menjemput kematiannya. Jadi pas mereka di jalan, David tuh bilang ke Nicole kalau dia mau ngajak Nicole ke suatu tempat karena dia mau ngasih surprise buat Nicole. Waktu itu dia ngajak Nicole ke tempat sepi di daerah Craig Ridge. Di sanalah Nicole tuh dihabisi, ditikam berulang kali sampai akhirnya dia meninggal dunia. Itu terjadi sekitar jam 2 pagi. Habis itu David tuh membuang tubuh Nicole di daerah itu, dia tinggalkan di sana, terus dia pulang lagi ke asrama kampusnya. Nah, besoknya barulah dia nelpon Natalie ngabarin kalau langkah pertama dari apa yang udah mereka rencanakan udah dia selesaikan. Jadi Natalie sama David waktu itu balik lagi ke lokasi di mana David meninggalkan tubuhnya Nicole. Rencananya waktu itu David tuh mau nguburin tubuhnya Nicole di halaman belakang rumah neneknya. Karena halaman belakang rumah neneknya tuh cukup luas, tapi karena itu cukup berisiko, akhirnya mereka ngebawa tubuhnya Nicole tuh ke perbatasan Carolina. Tubuhnya Nicole mereka buang di sana. Selama perjalanan pulang, mereka juga ngebuang beberapa pakaian mereka yang berlumuran noda merah. Habis itu mereka pulang ke rumah masing-masing. Natalie pulang ke rumahnya, David pulang ke asrama kampusnya. Dan di waktu-waktu ini, Natalie tuh sempat ngechat si David. Dia tuh bilang kayak, pasti kamu capek banget ya semalam, istirahat ya. Sementara itu, ibunya Nicole pagi hari tanggal 27 Januari 2016, sekitar jam 7 pagi, kayak biasa, ibunya tuh ke kamar Nicole buat ngingetin Nicole minum obat. Tapi karena pintu itu udah kehalang meja, jadi ibunya tuh agak butuh tenaga sedikit lah buat ngebuka pintu itu. Terus waktu dia tahu nih Nicole nggak ada di kamar, jendela kamar Nicole juga udah kebuka, dan obat Nicole ada di meja kamarnya, jadi ibunya tuh langsung panik, karena Nicole tuh nggak boleh telat minum obat. Kalau dia sama sekali nggak minum obat, bisa-bisa berakibat fatal. Jadi ibunya tuh langsung nelponin temen-temennya Nicole. Kali-kali aja gitu, Nicole emang kabur buat seneng-seneng sama temen-temennya. Dia mau ngingetin Nicole buat minum obat gitu. Dia nggak kepikiran buat nelpon, buat marah-marahin Nicole. Tapi nggak ada satupun dari temen-temennya Nicole tuh tahu di mana keberadaan Nicole. Akhirnya pagi itu juga ibunya tuh langsung lapor ke polisi.
Karena laporan itu laporan orang hilang terhadap anak yang masih di bawah umur, jadi polisi tuh nggak pakai tunggu 24 jam, mereka langsung melakukan pencarian, walaupun mereka belum tahu nih, apakah Nicole nih kabur dari rumahnya, atau ini kasus penculikan, atau mungkin ada keterlibatan ibunya Nicole atas kasus hilangnya Nicole, tapi polisi langsung melakukan pemeriksaan, mereka juga langsung melakukan pencarian besar-besaran, dan mereka juga minta bantuan FBI. Ada sekitar 1.000 petugas yang dikirim ke beberapa titik untuk melakukan pencarian terhadap Nicole Lovell. Tapi pencarian itu sama sekali nggak membuahkan hasil. Cuma ada salah satu anak tetangga ibunya Nicole yang juga temenan sama Nicole. Si anak ini cerita ke ibunya kalau Nicole tuh punya pacar abang-abang dewasa yang dia kenal dari sosmed. Nah, waktu mereka nge-mall di tanggal 26 Januari, siang harinya, Nicole tuh sempat cerita kalau dia tuh bakal ketemuan sama pacarnya. Jadi dari informasi inilah, polisi tuh langsung memeriksa akun sosmednya si Nicole. Terus di akun sosmednya Nicole di aplikasi Kik Messenger, polisi tuh menemukan percakapan intens antara Nicole dengan seseorang dengan username Tombstone atau Dr. Tombstone alias si David. Cuma waktu itu karena di aplikasi itu nggak ada foto profil, cuma sebatas username, jadi polisi itu kerjasama sama pihak aplikasi tersebut untuk mencari tahu siapa orang di balik username Dr. Tombstone. Dari sinilah ketahuan identitasnya si David. Cuma waktu diinterogasi, David tuh udah nyiapin jawaban kalau dia diinterogasi. Jadi dia bilang lah kalau dia tuh emang pernah sering gitu kan chattingan sama Nicole, mereka cukup deket. Tapi dia bilang waktu dia ketemuan langsung sama Nicole, terus dia tahu kalau Nicole tuh bohong soal umurnya dan Nicole masih berumur 13 tahun. David bilang kalau dia tuh udah nggak pernah lagi nemuin Nicole. Terus di malam tanggal 26 Januari waktu Nicole hilang, David bilang dia sama sekali nggak ketemuan sama Nicole, dia lagi di luar sama si Natalie. Tapi yang nggak David tahu ya, waktu dia diinterogasi, tim dari penyelidikan tuh juga udah melakukan pemeriksaan terhadap sinyal HP-nya. Dari sinilah nih ketahuan kalau sekitar jam 3 sore di tanggal 26 Januari, dia tuh ada di daerah Christiansburg waktu dia ngejemput si Natalie. Terus dia juga terekam CCTV waktu dia belanja di Walmart sama Natalie. Rekaman CCTV di restoran juga merekam mereka waktu mereka lagi ketemuan di sana. Terus sekitar jam 1 pagi, lokasi HP-nya David tuh ada di sekitar apartemen ibunya Nicole. Dari sinilah polisi tahu kalau David ini bohong atau ngasih keterangan palsu waktu dia diinterogasi. Sialnya lagi buat David, waktu si Natalie diinterogasi, Natalie tuh ngomong jujur soal keterlibatannya dan soal kronologi yang mereka lakukan terhadap Nicole malam itu. Tapi Natalie bilang kalau dia tuh dipaksa sama David. Jadi dia benar-benar melimpahkan semuanya sama David seolah-olah dia tuh juga korban. Dari cerita Natalie lah polisi tuh berhasil menemukan tubuhnya Nicole. Nicole waktu itu ditemukan dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Tubuhnya tuh setengah tanpa pakaian dan ada banyak luka tusukan di beberapa bagian tubuhnya Nicole yang terpatal di bagian leher. Terus dari hasil otopsinya, Nicole tuh masih dalam keadaan hidup waktu lehernya tuh patah karena trauma benda tumpul. Sebelum akhirnya dia meninggal karena luka tusukan di lehernya. Tapi di persidangan, Natalie sama David ini saling serang karena mereka pengen mendapatkan keringanan hukuman. Jadi pengacaranya David mengklaim kalau Natalie lah yang mempengaruhi David, ngompor-ngomporin David, biar David melakukan kejahatan itu ke Nicole. Sementara pengacaranya Natalie mengklaim kalau Natalie itu mengalami masalah mental yang membuat dia tuh dalam kondisi yang gampang banget dipengaruhi orang lain. Jadi menurut pengacaranya Natalie, David ini memanfaatkan kondisinya Natalie untuk melibatkan Natalie dalam aksi kejahatannya terhadap Nicole. Tapi walaupun Natalie sempat nangis-nangis di persidangan, David juga menyampaikan permohonan maaf dan penyesalannya. Cuma itu nggak membuat hakim mengurangi hukuman mereka. Natalie divonis penjara 45 tahun, sementara si David dijatuhi hukuman 50 tahun kurungan penjara. Setelah Nicole meninggal, barulah ayahnya tuh menyesal kenapa dulu dia nggak jadi ayah yang baik buat Nicole. Dia sampai bilang kalau aja dia bisa memutar waktu, dia pengen jadi ayah yang baik buat Nicole, yang selalu menjaga dan ada buat Nicole. Tapi ya namanya juga penyesalan ya, selalu datang belakangan dan semuanya udah terlanjur terjadi. Nicole udah jadi korban, dia nggak mungkin bisa lagi kembali. Dan kepergian Nicole tuh juga benar-benar menyisakan luka yang dalam banget buat ibunya. Ibunya tuh sampai menjalani konseling karena dia frustasi dan depresi berat atas apa yang terjadi sama Nicole. Gak cuma itu, hubungan orang tuanya tuh juga makin memburuk.
beberapa waktu setelah Nicole meninggal dunia, ayah dan ibunya tuh sampai berurusan dengan hukum karena kekerasan dalam rumah tangga. Jadi mereka berantem sampai melakukan kekerasan fisik. Jadi dari kasusnya Nicole kita tahu nih gimana bahayanya sosial media buat anak-anak kecil yang masih masa-masa puber, yang masih labil kayak Nicole. Mereka tuh jadi sasaran empuk buat laki-laki kayak David. Di sosial media tuh banyak banget orang-orang kayak David yang memanfaatkan keluguan orang-orang anak-anak kecil kayak Nicole. Jangankan anak-anak kecil kayak Nicole, yang udah dewasa aja banyak loh yang jadi korban, yang cuma dimanfaatin demi kesenangan laki-laki. Jadi semoga kita bisa ambil pembelajaran dari kasus ini. Terima kasih buat kalian semua yang udah tonton video ini. Jangan lupa like kalau kalian suka sama pembahasan video ini, subscribe juga karena ada banyak kisah-kisah nyata lainnya yang mau aku ceritain sama kalian. Sekali lagi, jaga diri baik-baik, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.